yang bulan kemarin, 2 minggu yang lalu, itu sifat Rasul sudah selesai. Nah, sekarang halaman 12 masuk kepada pelajaran yang baru. Di bawah ini tersebut rukun-rukun iman. Jadi rukun iman itu 6 perkara. Udah apa nih bahas ini? Nah, sekarang apa itu artinya iman? Bermula artinya iman yaitu tasdik. Apa itu tasdik? Yakni membenar, artinya percaya. Kalau bicara muwafaqah pada hak berarti tasdik ya percaya, berarti hatinya itu percaya selaras, bukan yang mulut doang. Ya ini percaya, membenarkan itu berarti percaya. Itu rukun iman. Percaya kepada enam rukunnya. Kalau orang percaya, tasdik dan membenarkan apa yang ada di dalam rukun iman, berarti dia sebutannya orang beriman. Itu artinya rukun iman. Yang 6. Dan artinya Islam, jadi ada rukun iman, ada rukun Islam. Ini kan di awal udah kita pelajari. Dan artinya Islam yaitu menjunjung akan segala perintah Allah Subhanahu. Jadi kalau rukun Islam berisi tentang perbuatan amalan-amalan zahir, baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan kemudian larangan-larangan Allah. Nah, orang yang disebut muslim. Kalau orang cuma beriman aja tapi dia tidak menjalankan keislaman, baru masuk kepada kategori orang beriman. Belum tentu juga orang beriman berislam. Ada orang percaya tapi sembahyang jarang-jarang, puasa enggak, zakat enggak, enggak ada hartanya. Ada orang beriman, ada enggak tuh? Orang beriman kagak sembahyang? Ada. Yakin dia percaya Allah ada, malaikat ada, kitab-kitab ada. Jadi yang namanya percaya membenarkan. Nah, kalau Islam itu berarti dia menjalankan perintah Allah. Orangnya muslim. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah yang mana ya? Sebanyak 5 waktu yang wajib, puasa di bulan Ramadan. Nah, ini baru dia orang muslim. Ada juga orang muslim tapi nggak beriman, ada. Sembahyang mah sembahyang, puasa mah puasa, tapi nggak percaya, ada. Zaman Rasul juga ada itu. Ini bahaya ini. Ini pemimpinnya Abdullah bin Ubay itu. Hafiz Quran juga itu. Yang mendirikan masjid Fir'aun itu. Jadi sembahyang mah ikut sembahyang berjamaah, puasa kalau Ramadan puasa, tapi kerjaannya mencari kesalahan orang orang beriman. Cari aja kerjanya nyari-nyari kesalahan. Atau dia mencari-cari kesalahan Rasul. Ini yang disebut orang munafik. Berislam tapi beriman kagak. Munafik. Lebih bahaya lagi. Nah, supaya kesempurnaannya ada, maka adalah rukun iman dan rukun Islam. Selain kita percaya kepada yang 6 perkara, kemudian membenarkan percaya, tasdik di dalam hati dari 6 yang rukun itu, kemudian juga menjalankan perintah Allah. Jadi nggak bisa kita yakin sama Allah Ta'ala, udah yakin doang. Percaya doang. Tapi tidak menjalankan perintah Allah. Ada yang sembahyangnya Jumat doang, atau sembahyangnya setahun sekali malah Idul Fitri ya sembahyang.
Masih alhamdulillah bulan puasa mau puasa dia. 5 waktu mau kagak. Tapi kalau bulan puasa rajin sembayangnya. Itu bawaan itu. Kemudian bermula rukun iman yang pertama, percaya pada Allah. Percaya kepada Allah. Bahwasanya ia Tuhan yang ma'bud bihaqqin. Artinya yang pantas, yang berhak disembah. Percaya dalam hal apa nih? Yang bagian mananya yang kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang sudah kita pelajari di dalam sifat 20 yang di dalam hal keduanya itu pertama Allah Subhanahu wa taala berisi istighna dengan dalilnya berapa? 14 sih atau total 28 dengan lawanannya. Kemudian iftikar yaitu 11 dalilnya dengan lawanannya jadi 22. Jadi jumlahnya 50 akok. Nah, percaya dalam hal yang 50 akok. Nah, ini harus hafal. Kalau nggak hafal dosa. Apalagi nggak paham. Apa itu yang 50 akok? 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Cara Allah berbuat sifat jaiznya ada 2 dengan lawanannya jadi 4. Kemudian sifat makhluk ada 3 dengan lawanannya jadi 6. Jumlahnya semua 50 akok. Nah, dalam hal yang itulah kita percaya secara terperinci kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan yang ma'bud bihaqqin, yang pantas, yang berhak kita sembah. Nah, ini pertanyaan nanti yang pertama di alam kubur ya ini, man rabbuka. Jadi kalau orang belum pernah belajar sifat 20 kemudian nggak paham tentang Allah Subhanahu wa taala dari sisi syahadat akalnya mustahil bisa menjawab. Jadi harus hafal, harus paham. Kalau nggak hafal, nggak paham. Jelas ya? Jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal yang 50 atau itu baru syahadat akal tuh. Kalau pertama kali kita berislam asyhadu alla ilaha illallah itu baru syahadat di mulut doang. Kemudian kita pelajari sifat 20 mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akal kita dapat dan membenarkan bahwa semua apa yang diterangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala masuk akal, berarti akal kita sudah bersyahadat. Nanti diyakinkan dengan di dalam hati begitu. Terbagi-baginya begitu. Ada ucapan, ada akalnya bersyahadat, kemudian hatinya, terus baru rohnya. Jadi pentingnya belajar tentang sifat 20 ini beserta dengan dalil-dalilnya harus kita paham. Nah, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu di dalam rangka memberikan pelajaran yang ini. Memang belum ada zaman 20. Zaman dulu masih sifat 20. Tapi dalil mana pelajaran prakteknya udah ada. Yang menyampaikan bahwa Allah bersifat wujud itu siapa? Rasul. Dengan dalil naklinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, yang nyampein siapa? Rasulullah Nabi Shallallahu alaihi. Berarti udah ada belum
Ijma ulama inilah mempermudah pelajaran kita ini dengan memiliki sifat wujud. Akal kita mikir, iya Allah benar ada apa kagak ya? Ya kalau nggak ada berarti ciptaannya nggak ada. Berarti akal kita bisa terima. Oh ada, nggak masuk akal. Kalau seandainya ciptaannya ada, yang menciptakan nggak ada. Oh iya, benar masuk akal. Kemudian Allah bersifat bako yang nyampein siapa Rasulullah ya puai kan siapa yang nyampein Rasulullah. Jadi udah ada pelajaran yang zaman dulu, cuma disusun lebih kita dengan pelajaran kita. Jadi kalau orang malas belajar ini, nggak memahami ini, karena ini awal pertama agama ya ini. Jadi rukun iman yang pertama itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasana ia Tuhan yang ma'bud bihaqqin. Dari mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ma'bud bihaqqin? Karena Allah taala memiliki sifat istighna yang pertama maha kaya dengan dalilnya 28 sifat, kemudian memiliki sifat iftikor, bukan sifat iftikor, memiliki iftikor yang diperlukan yang Allah semua orang makhluk selain daripada Allah bergantung kepadanya, dengan dalilnya 11 sih, dengan lawanannya 22. Jadi harus hafal nih, hafal dan paham. Itu rukun iman yang pertama. Jadi nanti waktu menjalankan rukun Islamnya, dia mengerti tentang Tuhannya, kita mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala yang disembah, maka perbuatannya dijalankannya atas sebab perintah Allah, baru muncul keikhlasan. Bukan karena ikut, karena dia kenal kepada Allah yang memiliki 50 aqaid itu sebagai dasar dia untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Jadi kalau udah kenal Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya, baru dia bisa pahami perintahnya begitu. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan harus semua. Jadi punya dia rasa takut kepada Allah. Kalau nggak pernah pelajari, nggak kenal dan nggak tahu, dia nggak takut. Kita galak, tapi kalau orang lain nggak kenal kita galak, orang mau cuek-cuek aja sama kita. Kita jawara, orang nggak kenal sama kita, ngomong sama kita sembarangan aja. Tapi kalau kenal ada rasa takut. Jadi kalau orang nggak kenal sama kita atau kita nggak kenal sama orang, tidak tahu siapa dia, pasti kita sembarangan. Tapi kalau kita kenal, pasti kita hormat. Kenal sama orang boleh dari pakaian zahirnya, tapi belum tentu. Kadang-kadang orang tidak memunculkan jati dirinya lewat kira-kira begitu. Jadi diulangi lagi, diingetin lagi dari pelajaran yang tadi supaya benar-benar kita masuk kepada bahwa ia punya keyakinan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, bukan cuma di mulut tapi selaras dengan hati. Muwafaqah pada hak dengan dalil, itu ma'rifah. Muwafaqah ini percayanya selaras dengan hak, bukan cuma di mulut, hatinya meyakini, pakai dalil, sehingga dalil itu bisa masuk kepada akalnya bisa terima dan masuk akal, sehingga muncullah keyakinan itu tadi. Dipakai berpikir dengan beberapa yang sudah kita pelajari daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang 50 aqaid. Baru aman. Kita berzikir la ilaha illallah pun aman karena kita udah kenal.
udah belajar yang 50 atau jadi dihafalin. Dan kalau kita nggak percaya dengan sifat ini, dengan ijma, ini kan ijma para ulama, bisa murtad. Ya, sampai situ dulu dan terusin yang kedua masuk kepada malaikat. Ada berapa tuh malaikat yang mesti kita ketahui? Kalau bicara jumlah banyak benar. Tiap hari itu ada pintu di bawah ars, masuk 70.000 malaikat, nggak pernah keluar lagi. Tiap hari masuk 70.000 nggak keluar lagi, masuk 70.000 nggak keluar lagi. Jauh begitu. Berarti jumlahnya berapa banyak itu? Ars itu luasnya berapa? Udah banyak malaikat. Tapi yang perlu kita ketahui ada 10 di bawah. Jadi biar bisa kita kenal malaikat ini. Ingetin, kalau pelajaran dulu zaman SD mungkin kecil kan pelajaran zaman kecil, nggak ada penjelasannya demikian. Jadi kalau rukun imannya yang pertama percaya kepada Allah, pelajaran sifat 20-nya udah belajar, udah diterangin. Ya dari semua itu intinya cuma satu, mengesahkan Allah. Pelajaran sifat 20 itu mengesahkan. Esa sifatnya, esa zatnya, esa sifatnya, esa fi'il. Jadi yang hanya Allah, sifatnya hanya Allah yang ada, perbuatan hanya perbuatan Allah. Kita mah cuma kelewatan loh. Kita bisa berucap karena Allah berkehendak kita berucap. Kita bisa hadir di majlis taklim karena kehendak Allah. Kita bisa hadir di majlis. Jadi perbuatan semua perbuatan Allah. Cuma lewat kita aja. Begitu kelewatannya juga kebagian dapatnya jatahnya buat kita. Ibadah kita Allah yang berikan kekuatan, Allah yang berikan taufik, ilmuwan Allah yang berikan kita paham semua. Tujuannya satu, mengesahkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا ربي عشان والدرج يا رسول الله من عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله يا ربي عشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.